Ada orang berjalan seperti pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Restu Ahmad Channel. Dan di sini kita sudah berada di Gor Gembira Kebumen. Dan di sini gornya belum kosong ya Mas. Masih sering digunakan untuk olahraga ya. Namun kita juga selaku channel di sini nggak menelusuri tentang hal-hal yang kosong itu tidak. Kita juga di sini tempat walaupun tidak kosong itu masih digunakan juga. Masih banyak misterinya, mungkin penunggu-penunggu seperti itu juga kan masih banyak seperti itu. Dan di sini kita tidak sendiri, kita sudah kedatangan narasumber selaku penjaga gor di sini juga dengan Bapak Sulistiono. Bisa sini Pak, bisa masuk sini Pak. Selamat malam Pak. Kita nggak Pak dengan Bapak Sulistiono di sini. Saya pengen bertanya sedikit tentang gor ini. Dulunya ini gor dibangun tahun berapa? Tahu Bapak aja? Setahu saya gor ini dibangun 2008. Dan diresmikan tahun berapa? 2010. Berarti Bapak menjaga gor di sini sejak tahun berapa Pak? Saya di sini kurang lebih tahun 2012. Jadi sudah hampir 9 tahun. Lama juga ya. Namun selama menjaga gor di sini ya Pak, mungkin dari Bapak sendiri atau mungkin ada orang lain bercerita tentang kejadian aneh atau mungkin ada penampakan di tempat ini, bisa diceritakan Pak? Ya, alhamdulillah selama saya di sini tidak ada kejadian apa-apa, cuman ya saya ada beberapa orang yang tahu katanya di sini ada kejadian aneh, tapi saya sendiri tidak melihatnya. Iya, seperti ibu sebelah ini yang waktu itu lagi nyuci baju habis maghrib. Nah, di atas itu ada orang jalan seperti pendekar dari barat ke timur, belok ke utara tahu-tahu hilang. Nah, kebetulan waktu itu saya habis sholat maghrib terus ke warung ibu sebelah minta kopi. Ibu terus tanya, yang di pihak warung tanya, Mas tadi ngapain di atas kok? Habis maghrib kok jalan-jalan di atas? Hah? Saya juga bingung. Saya nggak merasa jalan-jalan di atas kok, katanya saya jalan-jalan di atas. Padahal naik ke atas pun susah ada jalan. Berarti di atap atau di mana Pak? Di lantai atas. Ya saya juga bingung. Orang saya nggak kemana-mana, habis sholat maghrib terus kesini minta kopi. Ya berarti tadi siapa ya nggak tahu lah. Itu ya mungkin yang di sini. Mungkin ada lagi Pak cerita yang dari orang-orang. Kalau cerita dari orang katanya dulu sini ini penjara orang Belanda. Penjara orang Belanda. Berarti zaman pas penjajahan Belanda mungkin ya? Mungkin zaman penjajahan Belanda. Karena bangunan yang lama yang masih ada yaitu tembok pembatas itu di sebelah situ kan ya. Iya. Oh yang sebelah parkiran itu ya Pak ya. Itu berarti masih bangunan Belanda. Ada lagi Pak mungkin cerita, masih mungkin banyak atau mungkin ya, gimana Pak? Sebenarnya kata orang ya masih banyak, cuman jarang yang cerita ke saya. Mungkin takut apa gimana? Iya. Tutupin lah. Iya. Tapi mungkin Bapak selama di sini mungkin sudah kenal dengan dianggap saja berdamping. Iya. Itu. Oh, terima kasih atas waktunya Pak Sulistiono, bisa kembali ke belakang. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Sulistiono ya. Mungkin di sini Pak Sulistiono karena sudah lama berbaur di sini, juga makhluk-makhluk seperti itu sudah kenal lah ya. Iya. Namun kita di sini kekurangan personil ya. Bisa panggil Mas Restu, bisa ke sini Mas Restu. Ya di sini bersama Mas Restu. Maaf ya karena kita dekat rel ya, kita sering berhenti. Iya, mungkin audionya karena kan bunyinya kenceng juga. Nah, kita nggak sendiri di sini, kita juga kedatangan teman yang pengen ikut
juga suka mistis kayaknya. Kayaknya sih iya ya. Oke, kita panggil Mbak Fani saja nih. Oke. Mbak Fani bisa diperkenalkan nama. Aku mau keluar dulu ya. Oh silakan. Oke. Lagi. Oke. Bisa dikenalkan diri Mbak Fani ke teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Fani Ekansa Putri. Umur? Umur mau 21. Bentar lagi ulang tahun. Oke. Mungkin dari tadi ya, selama di sini Mbak Fani udah merasakan apa gitu? Atau mungkin melihat apa atau mungkin gimana? Apa cuma berasa kayak mungkin panas apa enggak? Gimana? Cuma tadi sebelum acara mulai, pas di atas itu nggak sengaja melihat kelihatan bayangan putih, tapi arahnya dari sini. Dari samping apa? Samping mata. Lihatnya. Iya. Dari sini tuh arahnya ke sana. Jadi kayak lari seret gitu. Iya. Tapi masih laba-laba itu apakah itu iya apa enggak? Iya. Cuma jelas banget kalau warna putih. Itu sebelum mulai. Mungkin sosok cewek itu lah. Oh yang Karena kan ada sosok perempuan, itu rambutnya nggak terlalu panjangnya sih. Dia pakai baju putih semua sampai bawah. Tapi kakinya nggak kelihatan. Tapi saya pengen duduk di bagian atas. Sertaknya di atas ya. Kakinya di atas. kalau Mbak Fani pernah dengar nggak dari orang gitu, mungkin pernah melihat apa di sini? Gitu? Kalau dulu mungkin sering diceritain dari bapak tadi, ya itu katanya ada orang yang lagi ngopi itu melihat atas yang buat fitness itu ada wanita lagi mainan alat fitness. Berarti saya sosok itu fitness gitu ya? Berarti angkat-angkat badan. Belum kelihatan pedangnya itu seperti itu, mungkin kelihatannya dia kayak berolahraga, padahal yang dia nggak tahu apa. Kan sosok seperti itu bisa berubah-ubah. Makanya kita sebagai manusia jangan sampai tertipu. Intinya belum tentu apa yang kita lihat itu benar gitu ya. Cuma emang kalau di ini pasti ada. Cuma kan belum tentu sosok itu gitu. Soalnya banyak. Saya ikut ke dalam aja, kita lihat ya dalamnya. Ayo. Mungkin lewat pikir apa? Ini apa? Dan dulunya ini bioskop ya. Dulunya ini bioskop pas zaman Belanda gitu, namanya buat bioskop. Nama bioskopnya dulu bioskop Indra Gila. Masa itu di depan, kemudian berapa? Kalau di sini lebih Panas. karena ingat juga sih ya. Berpikir positif. Kira ya? Kalau di sini paling positif. Kalau di sini gimana? Kalau di sini kebanyakan nih dominan ya semacam kebanyakan nih kayak kalau dilihat ya dulunya ini bekas seketan. Jadi di seket bangunan dulu kayak ada bangunan tua banyak orang zaman dulu. Ya mungkin dulu kayak diikat-ikat itu banyak di sini. Orangnya. Iya. Jadi ada beberapa orang itu dimasukin sini semua. Jadi penetapannya. Iya Bapak. Zaman dulu sebelum ada bioskop. Ada bioskop. Jadi itu bangunan sebelum bioskop ini terlihat seperti apa Mas? Apa menurut Mas itu seperti apa gitu? Kalau menurutku pribadi ya, kalau tempat ini dulunya kayak semacam pertamanya ya, itu kayak semacam sawah kalau nggak ladang. Dulunya. Terus ada salah satu bangunan, emang bangunannya itu bangunan Belanda ya, banyak orang-orang Belanda. Cuma di sini nggak lama, tapi di sini tempat penyekapan dari Jawa jauh. Maksudnya dikumpulkan di tempat sini, Juga di samping sini kan, yang sebelah. di sebelah belakang. Tapi kalau di sini mungkin ya, kalau saya rasakan di sini kan terkecil ya, maksudnya jauh dari keramaian. Apakah di sini ada sosok yang jahil atau mungkin gimana? Kalau sosok saya sih kelihatanku emang yang aku lihat ya, aku selama kesini dari tadi itu sosok emang hitam, badan hitam, ininya hitam, itu rambut panjang. Cuma dia nggak netap, kadang di pojok depan,
kadang bagian ujung-ujung, kadang juga di sini tapi di sini dalam. Di dalam ruangan ini Cuma bentar. pindah-pindah berarti ya. Kalau menurutku tiba-tiba ada dia berbunyi gitu, dum. langsung kamu Iya, bunyi iya, bunyi-bunyi ketak apa begitu. Benda ini ya. Iya. Cuma dia nggak terlalu mengganggu banget sih. Lalu kita ke arah Boleh kita ke sana. depan juga lagi. Sholat. Di sini yang tadi saya rasakan di sini agak merinding tadi. Tadi aku sering lihat di sini sosok nenek-nenek sama kakek-kakek. Berdua. Tapi nenek-nenek itu kalau sosok tua ya biasanya kan nggak mengganggu. Kalau yang ini mengganggu atau tidak kira-kira? Kalau ini Ini cuma hanya dia sebagai penunggu di sini. dia benar. Ya. Dulu juga aku lihat di sini kayak semacam banyak meja kayak buat pelayanan gitu. Ada ibu-ibu melayani. Oh berarti Tapi ibu-ibu yang layan ini bermasalah. masalahnya karena Nggak tahu apa dituduh apa gitu. dulunya Tapi di bagian sini, soalnya dia di pojok situ, dia nangis gitu. Sosok ini karena sedih, nggak tahu yang mungkin dulu disalahin, tapi dia nangis. Nggak terlalu tua sih, sedang agak gemuk, tapi nggak terlalu pakai zaman dulu. Apa? Rambutnya gitu. Kondeng. Minta tolong. Selalu minta tolong. Tapi ntar kita coba tanya. berarti kita pernah melakukan mediasi di sini. Kita melakukan mediasi di sini aja. Oke boleh, nggak apa-apa. Boleh, Mas. Mas Iya. William, nanti bapak ini kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Sini kita bakal melakukan mediasi dengan sosok yang penunggu di sini. yang berkuasa. Yang berkuasa. Nah, di sini teman-teman masih dipakai ya, cuma kita nggak bisa memungkiri bahwasanya bangunannya masih terpakai juga. Pasti nggak lepas dari yang harga ini. Ya pasti nggak lepas dari hal-hal gaib. Apalagi bangunan kosong ya sebagai rumah bahkan markas hal-hal tersebut. Cuma kalau bapak di sini nanti merasakan panas ya, Dari tadi tuh rasanya panas banget. panas banget. Oke, kita akan melakukan mediasi di sini. Kita penasaran dengan tempat ini dulunya itu seperti apa. Assalamualaikum. Siapa yang berapa? Bisa ngobrol apa? Apa kan? Bisa ngobrol yang agak mungkin belum bisa berbincang dengan kita. Masih belum ya nanti kita bisa ditanyakan. Ini lebih terlihat kayak nantang ya. Ada nantang.
Mbak. Ngapurane Mbak, tujuan kayak pengen sing pertama silaturahim, sing kepindo kayak ngerti istiqomah tempat kene. Sing kedua tujuannya kayak pengen ora aneh-aneh Mbak. Apa ini Mbak? Tunjukkan itu. Agak susah juga ditanyakan karena sosok ini kayak merasa tidak terima dengan datang kita, mungkin merasa terganggu atau gimana. Mungkin berbeda sosok lagi ya maksudnya. Assalamualaikum. Itu yang bocor tadi. Yang perempuan nih. Assalamualaikum Bu. Bahasa Jawa Mbak. Halus. Sakit ngobrol bahkan Bu. Jawa halus Anu aku sinten bisa. iki nggih Bu? Paringi asmane sinten? Asmane sinten nggih Bu? Sinten Bu? Hmm? Tolong Iya kenapa? kepripun Bu? Coba deh. Apanya ya? Sing lara apane Bu? Wetenge. Tengah. Kenapa Bu? Ditusuk. Biyene Dia ditusuk. Nang siapa? Kali sinten Bu? Kan sinten? Nggak mau. Orang ngerti Pak. banyak apa berbohong. Banyak berbohong. Berarti apa yang dia sampaikan Bohong. bohong. Tuh. Berarti sosok Dia pura-pura itu kan. Pura-pura yang menjadi. tadi diceritain biar jadi ini. Kita dibohong. Ada. Ini temannya berarti ya. Assalamualaikum. Muslim ya. Ngapuran enggak tujuan cewek mana silaturahim Mbak. Ini ya kayaknya di cerita pendek. Padahal orang aneh-aneh Mbak. Di sini orang Mbak. Orang keganggu kau krim Mbak. Ini sosok apa sih Mbak? Oke. Tahun itu. Ada dua sosok tadi ini merasa terganggu. Mungkin dipanggil oleh sosok yang pertama. Ini udah berbeda sosok lagi atau mungkin gimana terus jalannya seperti ini? Itu aku temennya aku bukan. Kan saya dulu kape. Iya mbak sih paling tua anaknya. Tuh. Berarti kemudian sementara paling pendatang. Berarti sering lah. Bismillah. Aku bismillah ini. Kalau sebelumnya bangunan di atas sana. Bismillah ini. Pas zaman Belanda nakena apa mbak? Wih. Biyen iki bangunan sing kepriwe mbak? Apik. Bangunan kokoh. Biyen tempat apa mbak? Oh mbak? Rahasia. Ya kan ben dhewek juga ngerti sejarah Kebumen mbak. Biyen iki tempatnya nunggu apa? Kan mlebune sejarah mbak. Mbak jadi melakukan ini Mbak. Konten buku.
Gue bisa rahasia anu kepriwe Mbak? Apa ditutupi apa kepriwe Mbak? Mana sama Mbak? Sosok Sinamburi. Kemarin pas kan Mbak, tapi pas zaman dari di bioskop Mbak sebenarnya nek. Wis nang kene suwi. Jadi kenal sing duwe bioskop kan yang biyen Mbak? Wah, ora ngerti ku. Ngerti. Nah ini mampunya nanti Mbak, Ku ngono aja. sering ganggu orang Mbak. Aku nek wong iku tok. Nah, Nah orang beda itu Mbak. Kok bisa ada orang gila kepriwe Mbak? wis. Enak. Ngomong pada selalu siaran ya Mbak. Wis. Wong biyen, Mbak. Terus saya ikut sekarang Mbak. Mbak, Iya. jujur Juga sosok seperti ini itu 100% dipercaya. Ndek kolokku. Dari sosok ini mempermainkan kita jadi ya. Dia manggil-manggil temannya terus. Jawa. Iya Mbak, tadi diundangin Mbak. Jadi sosok di sini belum mau memberikan informasi yang kita inginkan ya Mbak. Masih belum dipercaya. Juga terkesan sosok kedua ini menantang kita gitu. Jadi dia nggak mau kalah gitu. Jadi sosok ini belum menunjukkan wujud asli dari sosok tersebut. Jadi dia masih mengelabui kita dengan sosok yang lain. Kayak aku pengen ngerti apa yang terjadi. Kamu wujud lu. Aku pengen ngerti ceritanya tok. Masih tetap ditutup-tutup ya. Jadi dia nggak mau memberikan cerita yang sebenarnya. Anak mau boleh sih. Yang sudah turun Mbak. Aja. Masih belum memberikan
Nah, kayak itu langsung. Sosok sing kaya apa sih mbak? Sing gede. Nang ndi mbak? Nang wit. Nang buri. Sing paling tua nang daerah berarti mbak. Itu. Belum coba. Makanya apa? Penunggu di sini tuh kenapa banyak? Karena zaman dulu itu seperti itu yang tadi kita ceritain. Kayak semacam bekas kayak orang kayak nggak nyampe apa ya, badannya itu sampai ada yang digantungan, dimasukin apa dibuang nggak tahu. Cuma apa sosok yang di sini nggak mau mengakui harus mungkin ada sosok yang menutup-nutupi. Pengen ngapa mbak ditutup mbak? Orang ingatnya apa bos? Urusan. Jangan aku mau kebumen mbak, apa yang ngerti cerita namanya mbak? Sing rata nutupi siapa sih mbak? dia ngerti urusannya, cuma pengen ngerti. Tujuannya apa kan aku tapi mbak? Aku ngerti kancane mbak ya, cuma kan dia emang ini juga permisi, kula nuwun, menghormati mbak ya, mbak juga menghormati timnya dia. Iya. Cuma kenapa dewek kabeh iki dikerjani kayak mbak melbokna kayak nggo dolanan. Angger sing bagi lah ngerti kan darane sosoknya nangis itu. Si nangis bilang, "Kan ngerti kan nangis itu kenapa?" Dia nih sadis. Wah belum nyari tenang. Oh itu benter doang. Ini dipateni apa nih? Gue ngelindungi awak kedewek. Gue nggak dilindungi kan dia ngobrolnya santai loh. Makanya
tetap orang ingat Mbak. Masih melindungi dirinya sendiri. Jadi dia bikin tameng. Jadi biar badannya dia nggak kena ada kayak semacam kontakan ada. Jadi dia keliling diri. Jadi dari badannya Mas Mila sendiri dia nggak mau keluar. Jadi Mas Mila ini soalnya dari tadi kan dia nggak bisa keluar, temennya aja kan udah keluar. Ya cuma jangan dibawa temanku. Makanya kan dia orang nantang-nantang Mbak. Tujuannya apik-apik. Kecuali kedatangan yang gue garap nantang gue. Tujuannya dia main kan silaturahmi Mbak. Orang saling larani. Pengen cerita sejarah. Tapi yang baik kalah ceritakan udah Mbak. Tetap orang Agak sulit juga kita berbeda menanyakan sesuatu cerita di tempat ini karena susah juga untuk ditanya kejujurannya. Mungkin karena belum pernah cerita. kita singgung baik. Mungkin Orang makin kuat sampai Mbak sih kuat Kristiani pada kecintaan. Tapi bisa dipegang janjinya apa? Pikir baik yang ngelompokin paman. Bisa. jadi dia mau apa ya nantang gitu. Jadi dia kalau kalah dia bakal menceritakan tempat ini sejarahnya gitu. Cuma belum tahu tentang nanti ketika dia kalah gimana gitu. Dan bertahan kita kesini tuh nggak ingin semacam lah ya, di sini kita ingin mengetahui sebuah cerita saja. Cuman dari tadi belum ada yang mau bercerita ya, mau ngasih informasi. Dia masih kekeh dengan pendiriannya, masih menjaga banget privasi cerita tempat ini dulunya itu tempat apa. Walaupun memang sudah dilihat tadi sama Mas Restu, dulunya ini tempat ya namanya zaman penjajahan ya. Itu Ini dulunya. tempat apa nih Mas? Iya. Ya beri. Taman kosong. teman. Iya iya. Aman. Tidak sebentar apa. Iya iya. Aman.
janjinya itu pasti kan Mbak. cerita Mbak. Cerita apa Mbak? Jangan gini Mbak. Janji loh ada utang Mbak. Oh di jalan kecil lain. Apa? Aku aja di kosan aku. Nah di kosan aku kan. Oke Mbak, ini Mbak. Tempat aku ini Mbak. Ya. Nangane KBN itu Mbak, anak Mbak. Pembantuan orang Indonesia. Ya terus gue sih wong wadon, gue 3 kapan Mbak. Itu nang kene. Pendatang tadi Mbak. Rumah sakit sebelah kono ya Mbak. Berarti kalau rumah sakit aku sih dolan ngene. Berarti kudu penunggu kenetok ya, campur. Tapi yang harus wong gede dulu niki batinmu. Gue emang nabi kita Tadi juga ada cerita ya dari kamu ya, cerita yang nebang pohon katanya orang sakit Di mimpi. di mimpi. Itu yang mimpin siapa? Kayak wong. Jahil Mbak. Tapi sampean ora. Aku orang di situ ya orang. Iki yo di sini ben di sini. Ilmu apa itu? Apa tenang? Ilmu bocah malah. Turunan yang biru. Apa tenangnya? Kalau turunan di. Kemudian Bang Biene Bang. Biyen sing dibanter wong sih. Salah, jangan bisa salah. Biar berarti kene penyiksaan apa kayak semacam penjara apa? Ya. Tapi penjaranya bisa nganggo apa? Apa wesi apa? Besi apa? Enggak. Disiksa dia mau Indonesia apa mau Belanda Mbak? Bisa. Kenapa Belanda? Berarti namanya anak setan Belanda. Oleh berkomunikasi Mbak. Oh deh, mana bilang aku mau Merak-merak Mbak. Akrab ya sama setan Belanda. Kenapa Mbak? mau Ternyata belum Berarti bisa. rakur ya. kurang baik. Tapi setan Belanda ini sering ono rumah sakit atau kan? Kurang baik. Sering. Jadi sosok sinang rumah sakit berarti ya nu sanggup pautuk rekene seringnya Mbak. Tulan-tulan kene. Itu lah. Berarti anak-anak kalau si mati kita menang. Apa sinang kene apa balik ke alam kubur? Jujur. Semakin Berarti gentayangan. mati nih. Iya Mbak. Kemudian hari. Apa Mbak? Ini aja. Apa aja kan itu Tempat ini ujung tembok. Dipateni, ditembak, berarti disiksa ya Mbak. Tapi mbak ini batiran kalau sih disisa-sisa itu jadi apa? Batiran kalau sing dia disiksa Mbak. Kesehatan bisa apa jin apa roh? Ini bisa gonta-ganti penawaran. Jin. Jin. Islam. Berarti sosok Jadi jin Islam jahat ya. Mau diajarnya dengan baik. Mbak. Berarti wis kebiasaan orang boy gitu. Biasa. Aku sifatnya.
harap Niki kan wis janji ya Bapak Ibu. Ini sih Mbak, suwun Mbak. ning endi Harap dereng berliane maneh. aduh apa kene enak iki mlebune enak Ini Mbak, Assalamualaikum. ning dia kuwi kene wae Iya. Tadi dapat ya. Setidaknya sudah dapat informasi ya Mas ya. Nah, yang dulunya memang tempat ini sebelum jadi gor, sebelum jadi bioskop. Tempat buat eksekusi warga Indonesia ya. Pas zaman penjajahan. Jadi dulunya ini tempat yang digunakan untuk Belanda untuk mengeksekusi orang Indonesia, entah itu dibunuh, ditembak, disiksa. Itu dulunya di sini. Cuma tawanan atau mungkin tahanan dari orang Belanda itu bukan dari sini aja gitu, dari jauh. Juga kita memang gor ini dekat dengan RSUD. RSUD Kebumen. RSUD lama ya, maksudnya yang kosong. Juga katanya sosok yang di sana sering main ke sini. Suka jalan-jalan dari sana ke sini ya Mas ya. Juga sosok tadi agak sulit juga yang berbanyak untuk menguak sebuah ceritanya gitu. Jadi Masih banyak orangnya juga. masih banyak orang juga di sini kan, walaupun tempat ini masih sering digunakan gitu ya, cuma Aktivitas mereka kalau malam tetap aja ya Mas. tetap ada. Malah justru selama saya ikut pembuatan video ini termasuk sosok yang agak ganas gitu, maksudnya agak bandel gitu ya. Iya. Gimana? Ya mungkin kebanyakan sosok di sini ya, jadi menceritakan yang sebetulnya itu tidak. Tapi kalau menurut pandanganku, jadi ini tempat area belakang. Jadi dari sana itu sekatan panjang, dari sini sekatan. Jadi setiap orang masuk dari gerbang di sini juga ada. Jadi dulu ada bangunan sini pintunya kayak pintu bulat. Setengah itu. Itu kalau sekali bawa kayak semacam 10 orang, 9 orang dibawa dari mana dibawa gitu, dari kampungan dibawa ke sini gitu. Iya, kayak gitulah itu zaman dulu. Kenapa banyak orang meninggal? Kadang di sini karena pembandaian itu disiksa sampai dia bunuh diri, sampai kepalanya itu ininya putus. Aku lihat kepala putus itu di bagian dia sering duduk di apa? Timbun apa Tapi itu aktif nggak? Aktif nggak? enggak sih, dia nggak mengganggu karena dia juga dulunya orang baik. Intinya dulunya apa ya, disiksa di sini. Yang mengganggu itu yang sosok dia pendatang ke sini, cuma main di sini, cuma dia iseng. Suka jahil. Ya itu yang kayak tadi sosok cewek itu kayaknya main, enggak, bukan
bukan sosok di sini. Bukan Kalau asli. sosok di sini itu tua, dia pakai kebaya, baunya di gunung, pakai apa? Sambul. Sambul gitu lah. Terus dia sering duduk di sini. Cuma tadi kan katanya ada sosok perempuan gitu ya yang di sini, kalau nggak salah itu sosok apa menipu atau gimana? Enggak, jadi ada sosok masuk. Yang di sini ini enggak dimasukin karena dihalang-halang. Kalau saya lihat di sini tuh banyak. Kenapa banyak? Ada sosok semacam mukanya enggak tertata. Hancur. Ada juga yang mungkin tertata di sini Ternyata. tahun nggak tahu lama itu nggak tahu nyebrang apa ngalamin itu sampai ususnya keluar juga di sini. Berarti bekas orang kecelakaan itu Cuma dia coba jadi kepala setengah. tangannya itu ke sini dia membusuk itu di sini. Apa kita mau ke tempat apa? Yang belakang. Oh, Yang katanya tadi kan tapi udah dibuka ya Pak pokoknya. udah di dalam. Tapi lihat aja, boleh kita ke belakang. Karena ada pohon. Di sini aja. Berarti yang bangunan Belanda yang ini ya Pak ya? Iya, tembok Tembok, ya, ya. sampai depan. Masih kelihatan khas banget Belanda. Ini kalau saya lihat ya ada sosok perempuan itu rambutnya dari atas Sampai bawah. sampai bawah. Mungkin yang pernah tadi aku cerita sama Pak siapa? Bapak. Pak Sestio. Jadi Mau- cerita kan ada yang orang megang itu. Oh yang megang akar. Ya, akar ya lah. Iya, itu kan S3 depan. Oh ini di depan. Itu mungkin rambut. Oh rambut. Jadi yang dia Rambutnya pegang itu sampai sini. Itu tebal. Mukanya nggak kelihatan. Jadi dia duduk di sini. Kakinya ungkang-ungkang. Cuma rambutnya itu nutup ke bawah. Mungkin yang dipegang itu jadi ini. jadi kelihatan. Kalau ini kan agak keras lah ya, kasar ya. Kalau rambut kan mungkin karena rambut itu perempuan ya, panjang juga, ya, empuk gitu ya. Saya kalau menurutku dia bukan penunggu hasil sini. Dia main. Pendatang. Kebanyakan pendatang. Kalau penunggu hasil di sini malah dia nggak mau berkomunikasi dengan kita. Jadi kayak ada sesuatu yang Harus ditutupin. tutupin. Cuma kan karena kita tadi salah satu ada yang bercerita kan. Jadi kalau ini aku tanya dia mas. Cuma kalau di sini sosoknya cuma hanya perempuan itu saja atau mungkin banyak. Cuma nggak bisa. Soalnya ini dulu di sini ya. Itu ada karung-karung mesin. Ya itu kayak mayat semua. Ada yang di dulu kan ini apa tanah belum ada ini paving ini pipanya dulu nggak seperti ini kalau nggak salah iya kan Pak. Ini udah diuruk berapa kali ya? Nah sampai itu kamu salah tanya Bapak kalau kelihatanku seperti itu dulunya gitu. tapi di sini kayak apa ya? Gimana? Memang di situ emang jarang terjangkau sama manusia. Iya. Ya, jadi kelihatannya. Pojok juga sih. Nggak terawat. Siapa Mbak? Bisa Mbak. Apaan sosok di sini? Bentar dulu. Satu tadi ya? Kayak didorong kan makan dong. Itu Mbak. Kalian di Mbak. Aku akan di mana kita kasih. Namanya dong. Aku Mbak. Ini siapa Mbak jeneng? Tiba-tiba nggak. Oh, Lumayan nang kene ya Mbak. Mbak. Ganggu Mbak. Ada balik. Dari mana Mbak? Kayak pengen ngobrol Mbak. Silaturahmi kene Mbak. Malah seragamnya Mbak.
iya mbak. Untuk baik iki katane rencang ulang, Mbak. Nah ngobrol. Lumayan kan, Mbak? Berarti ki sing sering kadang ku tongkrong menang bae ya. Jadi sosok ini yang biasa duduk tapi cuma diem gitu kayak semacam bae. Kadang di atas, kadang di pipa, kadang di kayak perawat apa sing apa gitu. Kira kan, Mbak. Orang di tangan apa, Mbak? Tadi dia sekedar cuma kayak Aku lihatnya bayangan doang. bayangan hitam. Kalau aku lihat kayak semacam sosok menggusuk, pasti aku cerita menggusuk karena nggak mau bohong. Mbak sosok kayak apa sih, Mbak? Berarti tangannya nggak ada, kakinya? Hah? Hah? Kasih nom. Oh berarti dari muda gitu, kas enom. Lah sih mlebu mangkagane iki anu apa? Hah? Pengen Ngobrol. ngobrol. Yang mana bukan nggak cerita apa? Pesan gue dewek. Pesan apa, Mbak? Itu nggak kena. Jenengnya siapa? Jenengnya siapa nih kan itu nggak kena. Senang banget ya tangannya ini. Berarti dulu. Ya ada tiga mbak, kira kan kagane wong. Mas Mbak. Bersyukur bae mbak. Pada bersyukur. Oh apa mbak? Anak sing luwih pakakan bae. Oke. Iya. Yang biar ini pernah apa, Mbak? Ya itu ada tangan potong ditaruh di sini. Maka dia langsung mungkin dia aku nggak lihat ya dia kesana sana kirain apa cuma bayangan hitam nggak tahu wujudnya seperti ini. Giliran masuk emang dari sini keluar dari di sini dia mana nggak bisa jalan ya jadi dia kejedot-jedot kepalanya gitu jadi jalannya ngelosor kayak gini karena ini di badan orang kalau nggak di badan orang dia jalannya kayak gini Pakai sikut, dada. dada gitu. Ini kan jadi ditolong ya, Mbak. Ini jenengnya Mbak siapa? Orang ngerti. ketika ada jeneng Lama ya. Tapi biasanya di tapi lah tahu ganggu mbak anak pesan nggak bisa sampai kena Kundir ke orang kapan lihat ya, Mbak? coba kau cerita tempat kene mbak Musik itu pada bersyukur. iya mbak pada bersyukur juga makannya kan Perjuangan yang gue Indonesia ya gue semangat. Itu semangat. ini mbak bilang semangat bikin nangis mbak ya aku udah semangat nah mbak semangat ya milih semangat ya gua tak dongakna mbak mau penunggu kene kabeh mbak juga dongakna dhewe panjang rezeki ini gua ngerti sih jaga anak kene mbak berarti yang ngerti tahu produk terus brek kayak gue siapa tapi kan orang iseng tuh ngerjani gitu. Tapi cuek kok pakai ya hebat Iya sih gue bayang, Mbak. Yang kau jaluk hitungannya ya tak iya mbak tapi yang baik itu semangat, takkan aku tuh bersyukur ya, Mbak. Cuma kena terek siki berarti udah orang penjajahan ya damai-damai ya, Mbak. Uripe pada benar tua kenal lah. Yes. katakan ibu-ibu Assalamualaikum.
Wis apa nih? Iya, betul. 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 Hah? Sadar apa sih? Mas? Mas? Wih. Kerembungan nih. Wis. Ya itulah tadi yang Mbak Fani, dari sekian banyak sosok yang kita mediasi, ternyata dulunya memang bangunan Belanda ini digunakan untuk penjajahan gitu ya, pembantaian. Mereka kebanyakan korban dari Belanda juga ya. Iya. Pesan tadi mungkin dari dulunya korban di sini yang minta didoakan, semoga ya perjuangan mereka yang mereka lakukan ini nggak sia-sia. Juga kita sebagai warga Indonesia harus semangat. Intinya kita harus saling mendoakan tentang pejuang-pejuang yang terdahulu. Ada pesan dari Mbak Fani? Intinya kita yang jadi penerus bangsa itu harus tetap bersyukur ya. Apa yang udah diperjuangin sama mereka itu imbasnya juga ke kita. Kita bisa menikmati kayak gini juga karena mereka. Seperti itu. Oke, cukup dari kita tim Restu Wahyu, dan di sini kita sudah mengungkap sebuah misteri tentang bangunan yang dulunya digunakan untuk pembantaian sebelum gor ini berdiri. Itu adalah tahun-tahun lampau lah ya. Cukup dari tim Restu Wahyu. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.